Masih kelanjutan dari video sebelumnya ya gengs. Barusan kita menyaksikan bagaimana dahsyatnya Hiroshima hancur dalam sekejap akibat bom nuklir yang dijatuhkan tentara Amerika dari langit Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Selain itu, kota Nagasaki juga mengalami hal yang sama pada tanggal 9 Agustus 1945. Dari sini sudah dapat dibayangkan bukan? Hubungan antara serangan pasukan Jepang di pangkalan militer Hawaii 1941, bom nuklir Nagasaki dan Hiroshima, hingga kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bagi yang belum ngeh, yuk kita ikuti alurnya hingga selesai. Yang belum tonton video sebelumnya, linknya di bawah ya. Pada tahun 1901, Ratu Belanda Wilhelmina membuat pengumuman kebijakan baru, yaitu politik etis. Politik etis ini merupakan bentuk belas jasa pemerintah Belanda karena memiliki hutang budi kepada orang pribumi di Nusantara. Tujuannya untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk asli dengan slogan irigasi, pendidikan, dan emigrasi. Namun, pendekatan baru ini tidak meningkatkan standar kehidupan penduduk pribumi. Tetapi, untuk pertama kalinya, orang-orang pribumi mulai mengembangkan kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Pada 1908, para mahasiswa di Batavia mendirikan Asosiasi Budi Utomo, kelompok politis pribumi yang pertama. Peristiwa ini dianggap sebagai kelahiran nasionalisme Indonesia. Selanjutnya ada pendirian partai politik pertama berbasis massa, Syarikat Islam, pada tahun 1911. Gerakan-gerakan penting lainnya adalah Muhammadiyah, gerakan reformis sosial religius yang didirikan pada tahun 1912, serta gerakan komunis yang didirikan pada tahun 1914 yang menyebarluaskan ide-ide Marxisme di Hindia Belanda. Perpecahan internal di gerakan ini kemudian mendorong pendirian Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920. Pada awalnya, pemerintah kolonial Belanda mengizinkan pendirian gerakan-gerakan politik lokal. Namun karena perasaan khawatir akan berkembangnya ideologi ini, pemerintah Hindia Belanda meradikalisasi seluruh pergerakan. Sebagian daripada nasionalis ini mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927 dengan tujuan mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia. Peristiwa penting lainnya bagi nasionalisme Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada kongres yang dihadiri organisasi-organisasi pemuda ini, 3 idealisme diproklamasikan yang menyatakan bahwa satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Di dalam kongres ini, lagu yang kemudian menjadi lagu kebangsaan nasional, Indonesia Raya, dikumandangkan, dan bendera nasional di masa kemerdekaan merah putih dikibarkan untuk yang pertama kalinya. Indonesia adalah salah satu target utama Jepang karena kaya akan sumber daya bumi seperti minyak dan karet guna keperluan perang tentara Jepang. Oleh karenanya, Jepang berusaha merebut Nusantara dari tangan Hindia Belanda. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii, hingga membuat Amerika murka. Tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Utara. Dan Jepang juga memulai serangan ke Pulau Sumatera, terutama kota Palembang. Pemerintah Belanda yang dibantu oleh Inggris, Amerika, dan Australia berupaya melawan. Namun, Belanda mengalami kekalahan dalam pertempuran di Laut Jawa pada Februari 1942 dengan 5 kapalnya tenggelam dan menewaskan pemimpin Angkatan Laut Hindia Belanda, Karel Doorman. Pada 8 Maret 1942, Gubernur Belanda bertemu dengan Panglima Jepang di Kalijati dan dengan resmi mengakhiri penguasaan Belanda di Indonesia. Pada awalnya, kedatangan bangsa Jepang disambut oleh bangsa Indonesia dengan sukacita karena Jepang dianggap sebagai saudara tua. Namun, dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Antara
Ternyata kekejaman Jepang jauh lebih menyengsarakan rakyat Indonesia. Bahkan ada sebuah joke yang mengatakan penjajahan Jepang selama 3,5 tahun jauh lebih biadab dibanding Belanda selama 350 tahun. Contohnya adalah seluruh hasil pertanian rakyat dirampas seperti beras, jagung, teh, rempah-rempah, dan lainnya. Akibatnya banyak rakyat yang mati kelaparan. Begitu pula dengan sistem kerja paksa yang populer dengan sebutan Romusha, membuat banyak rakyat mati sia-sia tanpa dibayar. Walaupun petani diperintah untuk tanam paksa, namun mereka tetap harus membayar pajak kepada Jepang. Rakyat Indonesia juga harus membayar pajak ketika melewati jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum lain. Dan Jepang sangat mengawasi serta membatasi pers di Indonesia. Bahkan semua media massa pun disegel oleh Jepang. Agustus 1945 terjadi peristiwa yang sangat memukul Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengemubahan kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat melalui radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, golongan muda ini mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Salah satu hasilnya, mereka mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia saat itu juga, atau paling lambat 16 Agustus 1945. Soekarno menolak karena beliau masih menunggu keputusan dari pihak Jepang. Selain itu, ia harus berunding dengan tokoh golongan tua yang kooperatif dengan Jepang. Mereka tidak ingin terlalu terburu-buru karena Jepang sebenarnya telah berjanji untuk memerdekakan Indonesia pada tanggal 27 Agustus 45. Banyak peristiwa dramatis yang terjadi menjelang detik-detik proklamasi, seperti penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, hingga penyusunan proklamasi. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di halaman rumah Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Banyaknya peristiwa dramatis yang membutuhkan pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan serta rakyat Indonesia menuju proklamasi membuktikan kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan dan bukan pemberian.